Di video ini kita akan belajar membuat operasi basis data untuk menambahkan data ke dalam basis data SQLite melalui form input yang ada di aplikasi kita. Di video sebelumnya kita sudah belajar untuk mengambil data dari basis data, kemudian ditampilkan ke dalam tabel yang ini. Nah, di sini ada dua data yang sudah ada dalam tabel kita, di mana data ini diambil dari basis data yang ada di sini. Nah, kali ini kita akan belajar bagaimana untuk menambahkan data ke dalam basis datanya melalui form yang ada di aplikasi ini. Nah, di sini kita kembali lagi ke kode aplikasinya. Nah, ini adalah fungsi untuk mengambil data yang kita buat sebelumnya. Sekarang kita akan buatkan satu fungsi baru lagi untuk menambah data ke dalam basis data. Kita kasih nama fungsinya void insert data. Nah, ini satu fungsi di mana di dalam fungsi ini nanti kita akan menambahkan kode-kode untuk melakukan operasi penambahan datanya. Oke, seperti biasa, pertama kita akan memanggil fungsi koneksi dulu yang sudah kita buat di atas. Kita panggil fungsi connect untuk menyambungkan ke basis data kita. Kemudian selanjutnya kita akan menampung semua input ke dalam variabel. Kita buat variabel misal namanya input nama dan alamat. Nama sama dengan data untuk variabel nama ini kita ambilkan dari form input nama dot get text. Kemudian satu lagi variabel untuk menampung data alamat yang diinputkan, string alamat input alamat dot get text. Kemudian kita buat sekarang kode untuk menambahkan ke dalam basis data. Seperti biasa kita akan lakukan di dalam blok try catch. Kita tulis atau buat sebuah objek dari kelas namanya kelas prepare statement. Nama objeknya kita buat menjadi pst con dot Oke, di sini saya buat query-nya dulu. Query untuk menambah data itu kata kuncinya adalah insert into, kemudian nama tabelnya adalah tabel mahasiswa dalam kurung nama mahasiswa, kolom kedua alamat mahasiswa, kemudian values-nya tanda tanya seperti ini. Nah, di sini untuk kelas prepare statement-nya masih ada tanda error. Kita perlu melakukan import terlebih dahulu.
kita scroll ke atas. Di bagian import ini kita tambahkan import untuk kelas prepare statementnya. Oke, seperti ini. Kita kembali ke fungsi insert data. Nah, di sini kita akan cetak tulisan di dalam block cache-nya kalau terjadi error menambah data. Oke, setelah kita buat query dan juga perintah untuk mengeksekusi query-nya, sekarang kita akan set untuk kelas objek pst-nya string. Yang pertama adalah nama, kemudian string. Yang kedua kita akan menambahkan alamat. Kemudian kita akan cetak, kita akan eksekusi, execute, update. Setelah selesai menambah data, kita akan cetak di konsolnya tulisan berhasil menambah data. Oke, saya rasa kurang lebih seperti ini kode untuk menambah data ke dalam basis data. Nah, ini ya untuk baris yang pertama, yang ini ya, kita memanggil fungsi connect untuk menyambungkan ke basis data. Kemudian dua variabel yang di sini, yaitu variabel nama dan variabel alamat, digunakan untuk menampung data nantinya yang ditambahkan dari form ini, yang di input. Kemudian di dalam block try catch ini kita membuat kode untuk melakukan eksekusi penambahan datanya, yaitu mulai membuat query-nya, kemudian mulai menyiapkan statement dan mengeksekusi prosesnya. Nah, kemudian nanti kita akan tambahkan aksi menambah data ini dari klik tombol tambah di sini ya. Nah, caranya kita akan cari aksi untuk tombol tambahnya. Kita buka tab desain dulu. Nah, di sini tombol tambah ini kita klik 2 kali. Nah, nanti di sini akan ditampilkan fungsi dari aksi tombol tambah. Dari dalam sini kita panggil fungsi insert data. Oke, jadi begitu kita klik tombol tambah nanti yang ada di sini, baru dia akan memanggil fungsi insert data, sehingga data yang kita masukkan di sini nanti akan ditambahkan ke dalam basis data di sini. Di dalam fungsi insert data di sini kita setelah datanya berhasil ditambah, kita panggil fungsi read data lagi ya, read data. Nah, ini tujuannya nanti agar setelah kita selesai menambah datanya langsung diupdate di tabel ini, ditampilkan data terbaru setelah kita menambah data barunya. Oke, kita akan coba sekarang jalankan, klik kanan, kemudian run file. Kita refresh. Oke, sekarang kita punya dua data sesuai dengan yang ada di basis data di sini. Kita akan coba menambah satu data baru. Misalnya kita tambah datanya namanya Jokowi
Joko Widodo. Alamatnya Surakarta. Oke, kita klik tombol tambah. Oke, datanya belum masuk. Kita cek di basis data. Belum masuk juga. Di sini ada keterangan error menambah data. Oke, berarti ada yang keliru di bagian kode kita ini. Kita akan coba cek di bagian yang errornya. Saya coba print dulu. Saya tes lagi. Joko Widodo. Tambah. Error missing database. Oh, ini nama tabelnya yang keliru ya. Tabel mahasiswa. Nah, ini. Ada keliru di sini nama tabel mahasiswa. Kita tes lagi. Run. Refresh. Joko Widodo. Alamat Surakarta. Klik tombol tambah. Tabel. Oke, ini dia keliru nama tabel. Saya salah tadi. Nah, ini tabel mahasiswa. Nah, pastikan nanti nama tabelnya itu benar ya, sesuai dengan nama tabel yang ada di basis datanya di sini. Kita coba lagi. Close dulu yang ini. Run. Press. Joko Widodo, alamat Surakarta. Tambah. Oke, sekarang datanya sudah berhasil masuk. Itu nama Joko Widodo Surakarta. Kita cek di dalam basis data. Ini kita refresh. Nah, datanya juga berhasil otomatis bertambah di basis data. Nah, dan di sini formnya masih ada data yang kita tulis tadi ya. Ini coba kita clear formnya sekarang setelah kita klik tombol tambahnya. Kita tambahkan di sini perintah input nama dot set text input alamat dot set text. Nah, dua baris kode tambahan ini kita gunakan untuk membersihkan form ini nanti ketika tombol tambah ini kita klik. Jadi biar formnya ini kosong kembali. Kita coba lagi, kita run filenya. Kita tambah data baru, misal namanya adalah Bambang Mulyono. Alamatnya misalnya Bali. Tambah. Nah, sekarang begitu kita klik tombol tambah, formnya langsung dikosongkan. Jadi kita bisa menambah data baru tanpa menghapus teks yang kita input sebelumnya. Kita cek di basis data, di sini datanya ada 4 di tabel, di basis data juga harusnya ada 4. Oke, jadi sudah sesuai. Nah, ini untuk fungsi menambah data ke dalam basis data, yaitu fungsi kita kasih nama tadi read data, insert data. Nah, selanjutnya nanti kita akan coba untuk melakukan operasi basis data yang lain, yaitu update dan juga delete data.